Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Di sini Bapak melakukan pengajaran melalui online karena virus COVID yang sedang melanda sekarang ini. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Bapak harap semua anak-anak bisa melihat video dari Bapak yang kita lakukan pengajaran kelas melalui online. Kemudian materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu umroh. Pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukum dari melakukan umroh adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Maksudnya di sini hukum fardu ain adalah umroh yang digabung dengan haji. Kemudian syarat wajib umroh. Yang pertama orangnya Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang tersebut merdeka. Di sini Bapak jelaskan untuk yang pertama Islam. Umroh tidak wajib atas orang kafir dan mereka tidak dituntut untuk mengerjakan haji selama masih kafir dan tidak sah mengerjakannya sebab mereka tidak mempunyai kelayakan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang kedua balik. Melaksanakan umroh bagi anak kecil tidak wajib karena tidak dituntut untuk mengerjakan hukum-hukum syariat. Kemudian syarat wajib umroh yang ketiga adalah berakal. Melaksanakan umroh bagi orang gila adalah tidak wajib karena dia tidak mempunyai kelayakan untuk mengerjakan ibadah. Kemudian yang terakhir syarat wajib umroh adalah orang tersebut merdeka. Melaksanakan umroh bagi hamba sahaya atau budak adalah tidak wajib sebab umroh adalah ibadah yang lama waktunya. Ibadah ini memerlukan perjalanan jauh dan diisyaratkan kemampuan dalam bekal dan kendaraan yang mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya atau budak. Kemudian selanjutnya rukun umroh. Rukun umroh ada 5 di sini. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima tertib. Agar umroh yang kita laksanakan menjadi sah, kita harus melaksanakan rukunnya. Rukun umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Adapun rukun umroh yang pertama ihram. Ihram yaitu berniat untuk melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula, serta Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf berlawanan dari arah jarum jam. Kemudian yang rukun umrah yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-larian kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian selanjutnya tahallul. Tahallul adalah mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang terakhir dari rukun umrah adalah tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun yang sudah Bapak sebutkan. Ya. Kemudian selanjutnya wajib umrah. Wajib umrah
ada dua. Yang pertama ihram dari mikotnya, yang kedua menjauhi segala larangan umroh. Ihram dari mikotnya, mikot di dalam umroh ada dua macam, yaitu mikot zamani sepanjang tahun dan mikot makani sama dengan mikot haji. Kemudian yang kedua menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu hikmah umroh. Hikmah umroh yang pertama di sini yaitu dengan melaksanakan umroh dapat menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua diampuni segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Bapak tambahkan yang keempat meningkatkan keimanan seseorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan akan Baitullah. Kemudian yang kelima mengingatkan akan jihad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Dan yang terakhir melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkurban. Ya. Itulah akhir dari pembahasan dari materi ini. Kemudian kesimpulan untuk hari ini yaitu umrah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Maksudnya hukumnya fardu ain yaitu umrah yang digabung dengan haji. Kemudian syarat wajib umrah adalah Islam, balik, berakal dan merdeka. Rukun umrah adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Kemudian wajib umrah adalah ihram dari mikot dan menjauhi segala larangan umrah. Kemudian yang terakhir hikmah haji dan umrah atau di sini hikmah haji dan umrah hampir-hampir sama saja. Yang pertama yaitu menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat, diampuninya segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian menyucikan jiwa seseorang dan lain-lain. Itulah kesimpulan dari materi kita untuk hari ini. Kemudian sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran online, Bapak ingin kalian mengerjakan soal-soal latihan yang berkaitan di umroh dalam buku paket kalian di kumpulnya minggu depan. Semoga mahasiswa sekalian dapat melihat video Bapak semuanya untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran materi pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekurang-kurangnya Bapak mohon minta maaf kalau ada kesalahan dalam atas materi yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.